Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang pengembangan instrumen penilaian pembelajaran PKN di MI. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, saya Safitri Hidayatul Wahidah NIM 105 dan teman saya Istihana NIM 123. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama ada pengertian penilaian. Kemudian yang kedua ada prinsip pengembangan penilaian. Yang ketiga ada penilaian kelas. Kemudian yang keempat ada jenis penilaian autentik. Dan yang kelima ada pemberian skor atau scoring. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian penilaian. Apa sih penilaian itu? Penilaian adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengumpulkan berbagai data atau informasi untuk menginformasikan guru saat siswa membuat keputusan. Menurut Davis, pada tahun 1981, penilaian mengacu pada proses menetapkan nilai untuk sejumlah tujuan kegiatan, keputusan, proses, dan objek. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang prinsip pengembangan penilaian. Pada Permendiknas nomor 20 tahun 2007, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama, shahih. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan keterampilan yang diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Yang ketiga, adil. Adil di sini adalah tidak menguntungkan dan tidak merugikan siswa. Yang keempat, terpadu. Penilaian ini dilakukan oleh guru saat komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Terbuka di sini dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, akuntabel, yang artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga ada penilaian kelas. Penilaian kelas adalah kegiatan guru yang berkaitan dengan pencapaian kemampuan atau pengambilan keputusan tentang hasil belajar oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian kelas adalah suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyiapan alat penilaian, pengumpulan informasi dengan seperangkat bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa. Kemudian ada ciri-ciri penilaian kelas. Yang pertama, ada belajar tuntas. Belajar tuntas di sini artinya peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan langkah-langkah yang benar dan hasil yang baik. Ciri yang kedua adalah autentik. Autentik adalah memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah, yang menggunakan berbagai cara dan kompetensi yang untuk dengan merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ciri yang ketiga adalah berkesinambungan. Berkesinambungan di sini artinya memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ciri yang keempat adalah berdasarkan acuan kriteria atau patokan. Prestasi kemampuan peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompok, tetapi
dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. Kemudian ciri yang kelima adalah menggunakan berbagai cara dan alat penilaian, seperti mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan serta penilaian yang bervariasi, seperti pencatatan tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis penilaian autentik. Jenis penilaian autentik sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah penilaian kinerja, merupakan salah satu penilaian yang mengharuskan peserta didik untuk menunjukkan kinerjanya. Jadi misalkan di sini peserta didik diberikan suatu persoalan ataupun studi kasus, kemudian guru meminta siswa untuk menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, di sini yang dinilai adalah aksinya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan siswa untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Kemudian yang kedua ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan salah satu penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan oleh siswa dalam periode tertentu. Nah, penilaian proyek ini bisa berupa tugas wawancara ataupun tugas investigasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian portofolio, merupakan salah satu penilaian di mana siswa disuruh untuk membuat karya, bisa berupa makalah, bisa berupa gambar poster dan lain sebagainya. Kemudian hasil karya tersebut dikumpulkan kepada guru untuk diambil nilainya. Dan yang terakhir adalah penilaian tertulis. Penilaian tertulis merupakan salah satu penilaian di mana biasanya guru memberikan persoalan kepada siswa, memberikan soal kepada siswa, dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini bisa berupa soal uraian ataupun soal pilihan soal uraian maupun soal jawaban singkat. Jadi soal yang jawabannya itu singkat. Selanjutnya adalah pemberian skor atau scoring. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan hasil tes. Nah, dalam proses penilaian atau scoring ini, hasil jawaban siswa akan dinilai oleh guru dan biasanya nilai itu bisa berupa angka. Nah, dengan kata lain, pemberian skor itu juga merupakan tindakan kuantitatif terhadap jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh siswa yang telah melakukan tes. Selanjutnya ada teknik men-skor. Nah, di sini yang pertama adalah teknik men-skor tes objektif. Dalam teknik penskoran tes objektif ini terdapat 5 jenis tes. Yang pertama adalah tes isian atau melengkapi. Nah, rumus yang biasa digunakan dalam teknik penskoran ini adalah S sama dengan R. Nah, S di sini diketahui adalah skor yang diharapkan. Jadi, nilai yang diharapkan itu berapa sama dengan R. R itu adalah jumlah jawaban yang benar. Kemudian yang kedua ada tes benar salah. Rumus yang digunakan di sini adalah S sama dengan R dikurangi W per N dimin 1. Atau gampangnya itu S sama dengan R min W, di mana S adalah skor yang diharapkan dan R adalah jumlah benar, kemudian W adalah jumlah salah. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah tes pilihan ganda. Nah, biasanya dalam tes pilihan ganda ini menggunakan rumus S sama dengan R dikurangi W per N min 1. Yang keempat adalah tes menjodohkan. Nah, ini sama dengan rumusnya yang dengan tes pertama, yakni tes isian atau melengkapi dengan rumus S sama dengan R. Dan yang kelima adalah tes jawaban singkat. Dalam tes ini untuk tekniknya itu tidak ada teknik khusus, namun biasanya guru menyediakan lembar kerja untuk menilai. Jadi itu tergantung gurunya bagaimana mau menilai
dan apa saja aspek-aspek dari penilaian tersebut. Setiap guru itu biasanya berbeda. Selanjutnya adalah teknik men-skor tes non-objektif. Nah, tes non-objektif yang dimaksud di sini bahasa mudahnya adalah tes esai. Tes yang berisi soal-soalnya itu esai semua. Jadi jawabannya esai ya, bukan pilihan ganda, tidak ada pilihannya di situ. Oke. Bagaimana sih tekniknya? Yang pertama adalah menilai jawaban-jawaban soal esai dalam hubungannya dengan hasil belajar yang telah diukur sebelumnya. Jadi misalkan ya ini adalah nilai UTS misalkan seperti itu. Nah, dihubungkan dengan penilaian yang sudah ada sebelumnya, mungkin penilaian ulangan harian atau penilaian ketika di kelas dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika menilai soal esaian dengan jawaban terbatas maupun terbuka itu dengan kita biasanya memberikan metode rating. Metode rating di sini adalah bahasa mudahnya memberikan tingkatan terhadap jawaban dari siswa tersebut. Jadi misalkan di sini ketika jawabannya benar sesuai dengan apa yang sudah guru sesuai dengan yang diinginkan oleh guru, misalkan skornya 5, kemudian ketika salah skornya 2, kemudian jika mendekati skornya 1, dan jika tidak diisi mungkin skornya 0 dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah guru diminta untuk mengevaluasi jawaban siswa jadi mensinkronkan antara jawaban siswa dengan soalnya. Kemudian guru mengevaluasi soal esai tanpa mengetahui identitas atau nama murid yang mengerjakan. Jadi di sini adalah metodenya objektif. Tidak ada jika mungkin guru tersebut dekat dengan murid ini, kemudian diberikan nilai yang bagus, atau mungkin guru kurang suka dengan murid yang ini, diberikan nilai yang jelek, itu tidak termasuk dalam metode men-skor tes non-objektif. Dan yang terakhir, bila memungkinkan, guru bisa meminta bantuan 2 atau 3 orang guru atau orang lain untuk mengecek jawaban dan nilai-nilai yang telah guru tersebut dapatkan. Jadi untuk pengecekan ulang, atau jika memang tidak memungkinkan untuk meminta bantuan kepada orang lain, guru tersebut boleh untuk mengulang nilainya sendiri, mengecek kembali dari hasil yang telah diperoleh. Nah, begitu. Baik, karena slide-nya sudah selesai, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.